Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Husaini, program studi perbankan syariah. Saya berasal dari kampus Universitas Islam Negeri Sultan Haji Muhammad Idris Samarinda. Baik, di video kali ini saya akan membahas dan mengulas tentang apa sih itu manajemen pemasaran perbankan syariah. Saya ingin juga video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen pemasaran perbankan syariah. Baik teman-teman, silahkan disimak apa yang nanti akan saya bahas dan ulas. Semoga bermanfaat untuk teman-teman dan untuk diri pribadi saya sendiri. Baik, materi yang pertama adalah definisi manajemen pemasaran perbankan syariah, yaitu manajemen pemasaran bank adalah suatu proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian dari suatu kegiatan menghimpun dana, menyalurkan dana, dan jasa keuangan lainnya dalam rangka memenuhi kebutuhan, keinginan, dan kepuasan nasabah. Nah, menurut para ahli, yaitu Kotler dan Keller, manajemen pemasaran merupakan proses perencanaan dan pelaksanaan konsepsi, penetapan harga, promosi, dan distribusi barang, jasa, dan gagasan untuk menciptakan pertukaran dengan kelompok sasaran yang memenuhi tujuan pelanggan dan organisasi. Dan menurut perspektif syariah, manajemen pemasaran bank syariah adalah segala aktivitas yang dijalankan dalam kegiatan bisnis berbentuk kegiatan penciptaan nilai yang memungkinkan siapapun yang melakukan aktivitas pemasaran harus dilandasi atas kejujuran, keadilan, keterbukaan, dan keikhlasan sesuai dengan prinsip bermuamalah secara Islami. Nah, untuk materi yang kedua, yaitu tujuan pemasaran bank syariah, yaitu yang pertama, memaksimumkan konsumen atau dengan kata lain memudahkan dan merangsang konsumen sehingga dapat menarik nasabah untuk membeli produk yang ditawarkan secara berulang-ulang. Yang kedua, yaitu memaksimumkan kepuasan konsumen melalui berbagai layanan yang diinginkan nasabah. Yang ketiga, yaitu memaksimumkan pilihan beragam produk dalam arti bank menyediakan berbagai jenis produk nasabah sehingga nasabah memiliki beragam pilihan. Yang keempat, yaitu memaksimumkan mutu hidup dengan memberikan berbagai kemudahan kepada nasabah dan menciptakan keadaan yang kondusif. Materi yang ketiga, yaitu etika pemasaran bank syariah, di mana yaitu secara umum bisa dikatakan sebagai sebuah kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus dalam merencanakan, memorganisasikan, mempromosikan, dan mendistribusikan barang dan jasa yang dilakukan sebuah perusahaan untuk mendapat keuntungan dengan menggunakan prinsip keadilan dan kejujuran. Sedangkan secara syariah merupakan disiplin strategi yang mengarahkan proses penciptaan, penawaran, dan perubahan halo atau nilai dari inisiator kepada stakeholdernya yang dalam keseluruhan prosesnya sesuai dengan prinsip-prinsip muamalah dalam Islam. Nah, lalu di dalam etika pemasaran bank syariah ini terdapat beberapa karakteristik. Yang pertama yaitu ketuhanan. Maksud dari ketuhanan ini yaitu setiap pekerjaan yang kita lakukan selalu diketahui oleh Tuhan, sehingga tidak ada hal-hal yang dapat merugikan orang lain dan merugikan diri sendiri. Yang kedua yaitu etis. Maksud dari etis adalah di sini yaitu jika kita menggunakan etika yang baik dalam melakukan pekerjaan, maka kita dapat menimbulkan rasa kepercayaan kepada nasabah sehingga hubungan sesama rekan kerja maupun dengan nasabah itu terjalin dengan baik. Yang ketiga yaitu realistis. Maksud kata dari realistis di sini yaitu mampu bersikap fleksibel dalam mengikuti perkembangan zaman dan teknologi. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu humanitis. Maksud dari humanitis di sini bertujuan untuk memberikan pelayanan yang baik terhadap nasabah tanpa memandang status, derajat, agama, ras, suku, dan bahasa. Di dalam etika pemasaran bank syariah ini juga terdapat nilai-nilai pemasaran syariah, yaitu yang pertama ada sidik, artinya jujur dalam melakukan setiap pekerjaan. Katakan baik jika memang baik, katakan seadanya, dan jangan menjelekkan apabila terdapat sesuatu yang di luar ekspektasi. Yang kedua ada fatonah, artinya yaitu cerdas dalam menyikapi setiap masalah yang datang dalam pekerjaan, bisa mencari jalan keluar jika terdapat
problem dalam menjalankan tugas yang dilakukan. Yang ketiga itu ada amanah, artinya itu dapat dipercaya. Nah, dapat dipercaya dalam setiap omongan yang keluar dari mulut kita seperti itu, sesuai dengan kenyataan, jangan lebih-lebihkan dan jangan juga dibuat-buat. Yang keempat ada tablik, artinya itu menyampaikan. Nah, untuk materi yang keempat yaitu bauran promosi. Bauran promosi pemasaran merupakan marketing yang berisikan beberapa variabel untuk menjual produk perusahaan dan memenuhi target penjualan. Namun ada juga pengertian lain yaitu kumpulan alat pemasaran taktis yang terkendali serta dipadukan oleh perusahaan untuk menghasilkan respon yang diinginkan di pasar sasaran. Nah, di dalam bauran produk pemasaran berpengacara ini terdapat 4P. Yang pertama yaitu produk. Produk merupakan suatu barang baik secara fisik atau tidak yang akan kita jual kepada konsumen dan memiliki brand label yang ditawarkan dalam produk tersebut serta memiliki nilai yang bermanfaat kepada konsumen atas produk yang kita tawarkan. Yang kedua yaitu price atau harga. Harga merupakan sebuah jumlah yang harus kita bayar yang dilakukan oleh konsumen untuk memperoleh produk yang diinginkan. Harga merupakan salah satu aspek yang paling penting dalam seluruh kegiatan pemasaran. Lalu yang ketiga itu ada price atau lokasi. Penentuan lokasi merupakan hak yang penting, apalagi dalam dunia perbankan, karena dengan lokasi yang tepat masyarakat akan mengetahui keberadaan lembaga perbankan tersebut, sehingga lokasi juga menjadi salah satu aspek yang memiliki peran sangat penting dalam strategi pemasaran. Dalam penentuan lokasi bank itu ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Yang pertama yaitu bisa dekat pasar. Setelah yang kedua itu dekat lokasi perumahan atau pemukiman masyarakat. Yang ketiga yaitu dekat dengan kawasan industri dan pabrik. Dan yang keempat dekat dengan perkantoran. Yang kelima harus mempertimbangkan jumlah pesaing yang ada di suatu lokasi tersebut. Nah, kemudian yang keempat kita ada promotion atau promosi. Promosi merupakan sebuah komunikasi dengan menunjukkan berbagai kegiatan yang dilakukan perusahaan dalam mempromosikan kelebihan produk, membujuk dan mengingatkan para pelanggan dan konsumen agar membeli produk tersebut. Dengan adanya promosi ini, konsumen bisa mengetahui tentang produk apa yang ditawarkan. Nah, baik, untuk materi yang kelima yaitu strategi pemasaran. Strategi pemasaran merupakan tujuan dan sasaran pemasaran perusahaan yang digabungkan menjadi satu rencana yang komprehensif. Dengan kata lain, merupakan strategi yang dirancang untuk mempromosikan barang dan jasa sehingga akan menghasilkan keuntungan. Fungsi dari strategi pemasaran ini yaitu yang pertama meningkatkan penjualan, yang kedua menciptakan pertumbuhan yang berkelanjutan bagi perusahaan, yang ketiga yaitu memahami apa yang diinginkan oleh konsumen, yang keempat yaitu dapat memperkuat hubungan dengan target pasar. Di dalam strategi pemasaran ini terdapat 4 jenis, yaitu satu ada direct selling, merupakan promosi penjualan yang dilakukan secara langsung. Yang kedua ada earned media, yaitu promosi penjualan yang dilakukan melalui media seperti iklan, radio, televisi, dan lain-lain. Bahkan bisa dengan menggunakan media sosial. Yang ketiga yaitu point of purchase atau merupakan strategi marketing di mana iklannya ditempatkan dekat dengan produk yang sedang dipromosikan. Yang keempat yaitu pemasaran transaksional, yaitu pemasaran yang bisa menarik perhatian konsumen seperti memberikan diskon, voucher belanja. Nah, jadi kesimpulan dari manajemen pemasaran bank syariah ini yaitu dari mempelajari manajemen pemasaran bank syariah ini, yang pertama agar kita bisa mengetahui bagaimana caranya untuk menginformasikan sebuah produk atau layanan yang baru terhadap nasabah. Yang kedua yaitu agar kita bisa mengetahui dan bisa membayangkan keinginan apa dan kebutuhan apa yang dikehendaki oleh nasabah seiring dengan berkembangnya zaman dan teknologi seperti saat ini. Yang ketiga yaitu agar kita bisa mengetahui bagaimana cara kita melakukan promosi yang baik dan benar.
Nah, jadi demikian pembahasan ataupun ulasan yang tentang manajemen pemasaran tentang syariah pada video kali ini. Semoga bisa bermanfaat buat teman-teman dan diri pribadi saya sendiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.